Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Shalom. Bapak Ibu diberkati. Kita semua ada dalam berkat yang sama, sukacita, damai sejahtera, berkat secara jasmani maupun rohani dilimpahkan atas hidup kita. Hari ini kita akan belajar lewat kebenaran firman dalam Lukas 10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Demikian bunyi daftar Elohim. Pergilah, lihatlah, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Dalam kalimat yang tadi kita baca di kitab suci di Lukas 10 ayat 3 ditegaskan oleh Yeshua HaMashiach, tetapi pesannya agak mengerikan. Domba diutus di tengah-tengah serigala. Kalimat pertama itu kalimat perintah, pergilah. Kalau sampai perintah, berarti yang diperintahkan cuma bilang siap. Tidak ada tawar-menawar. Karena maklumat raja jatuh pasti terjadi. Dan hari ini Bapak Ibu, kita disuruh pergilah. Kita semua diutus di tengah-tengah serigala. Kalau kita lihat, serigala itu dia punya ciri khas binatang itu buas, nafsu makannya tinggi, dan dia sangat mengerikan. Dia mementingkan dirinya sendiri dan dia suka menyerang hewan lain. Sifat serigala. Dan kita sebagai domba, Tuhan tuh utus di tengah-tengah mereka. Sementara karakter seekor domba itu seperti apa? Yang pertama, domba itu hewan yang penurut, juga penglihatannya agak rabun, mudah tersesat. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa membayangkan domba itu sementara tersesat karena gembalanya tidak bersama dengan dia. Kitab Yesaya 53 ayat 6. Seperti domba, kita semua telah tersesat, kita masing-masing telah berbalik menurut jalannya sendiri, tetapi Yahweh telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. Iya, kita itu sebenarnya seperti domba. Jangankan diutus di tengah serigala, sebenarnya tersesat. Tersesatnya kenapa? Bertahun-tahun lamanya kita tidak mengenal pribadi yang maha agung, Bapak Yahweh dalam Yesua. Kita menjadi percaya karena keturunan. Memang dari sananya kita sudah Kristen. Tapi waktu Bapak Ibu dengan saya mengambil keputusan mengikut Yeshua HaMashiach, itu keputusan iman, bukan iman generasi. Kita yang tadinya dosa itu harus kita tanggung, Bapak Yahweh menimpakan kepada dia segala kejahatan kita, kata Yesaya 53. Yeshua HaMashiach menanggung semua beban hidup kita. Yang tadinya kita sesat, yang tadinya kita buta, seperti apa yang sudah dinyatakan. Domba itu penurut, penglihatannya rabun dan mudah tersesat. Tapi sekarang kita dicelikan. Kalau tanya tentang kedatangan Tuhan, kita sangat detail bisa menjelaskan. Benar Bapak Ibu? Waktunya tinggal sedikit atau masih panjang? Firman Tuhan sementara digenapi. Untuk kedatangan Yesua kali kedua, waktu dipersingkat. Bapak Ibu bisa rasa? Kita baru datang sudah hampir jam 9 malam, tidur belum lagi sudah pagi, waktu itu dipotong. Yang tadinya kita tersesat, yang tadinya kita buta, tidak tahu tentang hal-hal yang akan terjadi. Tapi karena dia yang menanggung kejahatan kita, dia membimbing kita. Karena dia tahu domba-domba yang baik adalah domba-domba yang penurut. Hari ini Bapak Ibu, bukan saya berdiri dengan kuat saya, tapi kita semua adalah domba-domba yang penurut. Waktu kita mendengar nama Yahweh, kita tidak ada bantah. Kita mencari tahu, apa benar ini nama kudus? Lalu siapa yang kita sembah selama ini? Bukankah yang kita sembah juga ada mujizat? Benar Bapak Ibu? Sepanjang kita perjalanan hidup pasti ada mujizat, tidak mungkin tidak.
Tetapi kalau hanya mujizat yang kita lihat, bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang sepertinya mujizat tidak terjadi? Apakah imanmu bertumbuh atau engkau pergi menyangkal Tuhan? Tapi waktu kita ketemu dengan Bapak Yahweh, semakin ditantang, semakin kita kuat. Kita berfrontasi dengan dunia ini, tapi kita menurut apa kata firman. Tuhan lagi mencari domba yang seperti itu. Kita lanjut yang kedua. Ciri atau karakter domba. Selain dia binatang penurut, dia punya penglihatan juga yang agak kabur dan dia mudah tersesat. Yang kedua, domba itu memiliki emosi karena dia bisa mengenal suara gembalanya. Jadi ada insting di dalam, ada emosi apa ya? Sesuatu yang dia bisa rasa. Domba yang taat, dia mengenal suara gembalanya. Kalau kita taat, kita bisa tahu yang datang ini gembala agung kita atau yang tiruan. Silahkan bagi domba yang masih main-main, silahkan yang masih acu tak acu, jangan sampai gembala yang datang adalah gembala tiruan. Poin pertama, engkau tersesat. Kalau yang taat, dia akan peka dengan suara gembalanya. Saya minta Yohanes 10 ayat 27, silakan Ibu Yesi untuk membacanya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ya, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Hanya domba-domba yang bisa mengenal suara gembala yang adalah Yeshua HaMasyiah dan Yeshua mengenal dia. Berarti ada domba yang Yeshua tidak kenal. Hati-hati Bapak Ibu. Ini waktunya kambing dan domba dipisahkan. Dan domba-dombaku mengikuti aku. Kalimatnya sampai di situ ya Bapak Ibu. Domba mengenal suara gembalanya, gembalanya mengakui ini domba saya, lalu domba itu mengikuti aku. Bukan sampai pada suara gembala didengar, lalu dibilang kepunyaan, tapi tidak mau mengikuti apa yang gembalanya maksudkan. Kadang kita disuruh untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hidup kita karena kita punya prinsip. Tapi kita selalu main pakai tidak bisa. Saya buat ini karena begini, kita pasti punya alasan. Kalau kita pakai alasan, bagaimana dengan Yesus yang pakai alasan? Waktu dia bilang, saya Tuhan tapi saya dihukum mati. Saudara dan saya tidak akan pernah ada dalam keselamatan. Bangsa Israel saja tidak, apalagi saudara dan saya. Yesus sampai selesai dia dikatakan anak domba yang disembelih. Tidak ada satu kata pun yang dia keluarkan untuk menghakimi, untuk memusuhi, atau untuk mengutuk orang-orang yang mencambuk, meludahi, melecehkan, memfitnah, bahkan membunuh dia di tiang kayu salib. Dia benar-benar menjadi Torah atau teladan yang hidup. Bagaimana dengan kita saat ini Bapak Ibu? Waktu engkau ditegur, hatimu lapang dada atau cuma satu dada? Pas ditegur, engkau tersinggung. Dunia sekarang mulut tidak berbicara, jari yang berbicara. Ya kan? Makanya kalau jangan heran waktu kita duduk dalam satu pertemuan tidak ada yang ngomong, tapi pasti akan bunyi jari-jari yang mengetik. Tuk-tak, 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 tuk-tak. Ya tidak apa-apa kalau engkau lagi membalas sesuatu yang baik. Bagaimana kalau engkau lagi statusmu yang kurang baik? Sekarang mulut itu diwakili dengan jari. Hati-hati dengan jarimu. Apapun yang engkau kasih naik,
engkau akan menuai pada waktunya. Kalau engkau mau menuai yang baik, waktunya sekarang ini kita menuai yang baik, Bapak Ibu. Karena tahun-tahun sebelumnya kita bernubuat kata-kata yang baik. Waktu yang matang kita menuai hasil perkataan kita. Bapak Yahweh menjawab sesuai dengan apa yang engkau nyatakan. Karena dia punya sistem hukum itu tidak akan pernah berubah. Jadi kalau engkau mau hidupmu diberkati di hari-hari mendatang, teruslah berkata-kata baik. Jadilah domba yang bisa peka suara gembalanya, supaya waktu Yesua datang engkau mengenali inilah gembala agung engkau, bukan gembala tiruan yang bisa pakai semua cara. Ingat, malaikat jatuh, dia datang sebagai malaikat terang. Dia menipu dengan semua cara. Kita harus peka di akhir zaman. Yang ketiga, domba dia tidak memiliki senjata atau pertahanan diri. Dia tidak bisa, Bapak Ibu. Istilahnya begini, domba itu binatangnya kayak penurut sekali. Sampai membela dirinya pun dia tidak bisa. Makanya dia jadi incaran binatang-binatang liar, serigala, singa. Itu makanan, itu jadi mangsanya mereka si domba ini. Nah, tapi di akhir zaman ada domba yang punya senjata. Pas orang lagi bikin, dia balas 2 kali. Kayaknya bukan domba, itu kambing. Kambing kan suka menanduk. Mari Bapak Ibu, jadilah domba yang penurut. Dia tidak bisa membela diri. Dia tidak punya alat untuk bisa mempertahankan diri. Tapi jadilah domba yang cerdas. Domba yang cerdik. Bukan karena dia tidak bisa semuanya, karena dia memang binatang yang seperti demikian sudah dijelaskan. Lalu tidak punya kecerdasan, tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus cerdik, kata firman Tuhan. Cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Cerdiknya seperti ular seperti apa? Ular yang menyerang Adam dan Hawa dengan penipuan di Taman Eden itu nahas namanya. Dia kasih tahu bahwa kalian tidak serupa dan segambar dengan Elohim. Padahal pada waktu penciptaan, apa yang difirmankan Bapak Yahweh? Dia membuat manusia serupa dan berarti sudah serupa dan segambar. Tapi si nahas datang bilang, kalau engkau makan buah terlarang ini, engkau akan menjadi sama dengan Elohim. Padahal sudah sama. Hati-hati loh, beda tipis. Kalau setan menyerang kita dengan bahasa-bahasa yang cantik, tidak apa-apa, sedikit saja. Lama-lama jadi bukit. Sangkakala bunyi, percayalah engkau tinggal. Jadi berhati-hatilah, jadilah cerdik seperti ular. Kenapa? Karena pada waktu penciptaan, ular itu binatang yang paling pintar dari semua binatang. Dia punya, makanya dia bisa menjatuhkan Adam dan Hawa. Si nahas itu. Kita harus cerdik, jangan dibodohi. Nah Bapak Ibu, tidak memiliki pertahanan diri bukan berarti kita tidak cerdas. Setiap serangan, kalau kita tidak punya senjata, tapi kalau kita cerdas, pasti serangannya tidak akan kena kita. Nah, domba yang cerdas adalah domba yang tahu bahwa dia tidak bisa sendiri tanpa gembalanya. Yang berikut, yang keempat, domba tidak membawa beban dan mudah puas. Ada di dalam Mazmur 55 ayat 23, juga Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Katakanlah berlaku kepada Yahweh dan dia akan menolong engkau. Tidak untuk selamanya goyahnya, orang-orang itu akan dia biarkan. Amin. Lanjut Mazmur 23 1 dan 2. Mazmur 23 ayat 1 dan 2 bunyi,
Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia memberikan aku di padang rumput hijau, dia yang memimpin aku ke air yang bersih. Amin. Amin. Ya, domba itu dia tidak punya beban Bapak Ibu. Dan dia itu mudah puas. Kenapa? Karena bebannya di gembalanya. Domba itu sangat disayang sama gembalanya. Bahkan sampai sekecil pun kesalahan yang domba itu lakukan, pasti gembalanya wanti-wanti. Dan dia mudah puas. Domba itu dia jalan-jalan dapat air, kalau dia haus, air kotor pun dia minum. Padahal gembalanya mau bawa dia di air yang jernih. Dari sini kita melihat, hai domba-domba, jangan jauhkan dirimu dari gembalamu. Pasti engkau tersesat. Gembala yang dimaksud adalah Gembala Agung, Yeshua Masiah. Coba satu hari saja engkau tidak duduk di kaki Tuhan, engkau akan koslet dengan dirimu, dengan sesamamu. Engkau tidak akan menguasai diri. Waktu masalah itu bisa datang kapan saja. Tapi kalau engkau duduk di kaki Tuhan, berjalan bersama Tuhan, mendekati terus dengan gembalamu, seperti apapun engkau diperhadapkan dengan ujian, engkau mampu menguasai dirimu. Karena bukan engkau membimbing dirimu, engkau dibimbing oleh gembalamu. Jangan mudah puas Bapak Ibu, karena sudah lelah, tidak lagi mau berjuang, apa yang di depan embat saja, air kotor pun minum. Belajarlah untuk tunggu sampai gembalamu membimbing engkau di padang yang berumput hijau dan air yang jernih. Tahan sedikit waktu engkau haus dan lapar. Tahan sedikit waktu engkau masuk dalam masa-masa sulit. Sampai engkau melihat jawabannya adalah Yeshua Masiah. Kita lanjut ayat yang poin yang kelima. Domba itu kalau terluka harus diobati. Dia tidak bisa mengobati dirinya sendiri kalau sampai dia luka. Domba ini kelihatannya binatang atau hewan yang paling lemah. Makanya dia butuh gembala. Kita yang menjadi domba, jangan jauh dari semua aturan gembala. Kalau kita terluka, tidak ada yang bisa mengobati. Saat kita terluka, kita jauh dari gembala. Kita akan diserang oleh musuh-musuh kita. Kenapa? Waktu kita terluka, kita jauh dari gembala. Musuh-musuhmu akan menertawakan engkau. Tapi waktu engkau dekat dengan gembalamu, gembalamu yang akan membalut lukamu. Pasti sembuhnya cepat. Yang keenam, domba itu berharga. Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang ada di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan memimpin mereka ke mata air yang hidup. Dan Elohim akan menghapus semua air mata dari mata mereka. Bapak Ibu, kisah Wahyu ini berbicara tentang sudah ada di pengangkatan. Sampai kita punya perjuangan hanya waktu sangkakala berbunyi. Kita bergumul dengan semua pergumulan kita, makan, minum, biaya hidup, semua yang kita gumuli di dunia ini di bawah matahari, hanya pada waktu sangkakala berbunyi saja, semua selesai. Wahyu 7 ayat 17, anak domba yang di tengah-tengah kita itu akan memimpin dan mengembalakan kita, dan dia akan menghapus air mata di mata kita. Itu pertanda tidak ada lagi pergumulan. Kita benar-benar bersekutu dengan mempelai kita. Ini janjinya untuk kita Bapak Ibu. Hai para domba, taatilah gembalamu, karena engkau sementara diutus di tengah-tengah serigala. Jangan engkau membantai dengan apa utusan yang Tuhan lagi berikan kepadamu. Entah engkau lagi diutus dengan pekerjaan, entah engkau diutus dalam keluarga, bahkan di lingkunganmu. Jangan main pakai aturan dunia ini. Aturan firman engkau pasti dibela. Karena waktu kita main pakai aturan dunia, Tuhan lagi mencari penyembah yang benar. Kalau kita main pakai aturan dunia, untuk apa Tuhan cari penyembah yang benar? Karena semuanya pasti sama. Tapi Tuhan lagi mencari orang-orang yang menyembah dengan cara yang berbeda, pakai cara Tuhan.
Jadilah domba-domba yang dengar-dengaran. Jadi kalau domba itu dia tidak dekat dengan gembalanya, dia punya jangka waktu hidup cuma 2 bulan saja Bapak Ibu. Dia akan tersesat, terluka lalu mati. Ini secara fisik hewan ya. Kita semua diibaratkan domba. Coba saja 1 hari engkau tidak berdoa, pasti engkau akan ada dalam malapetaka dan pasti tersesat. Ujungnya engkau tidak selamat. Makanya di hari-hari terakhir Tuhan butuh domba yang dengar-dengaran. Mari, kalau hari ini posisimu engkau sendiri merasa sebenarnya saya jauh dari gembala Yeshua Hamasiah. Mungkin fisikmu ada, tapi hatimu jauh dari dia. Berbaliklah, engkau akan dituntun di tempat yang tepat. Jangan sampai jangka waktu yang lama engkau berpikir engkau berjalan di jalan yang tepat, tapi engkau lagi tersesat. Kalau engkau ada dalam semua pergumulan melibatkan Tuhan, pasti semua berhasil. Jadilah domba yang sehat, yang bisa mengenal suara gembalanya, yang bisa mengikuti suara gembalanya, bahkan yang bisa mendengar apa kata gembalanya. Hari ini saya mau bilang untuk kita semua, kalau kita menjadi domba, taatlah seperti anak domba yang disembelih. Bahkan sampai dihancurkan di atas kayu salib, Tuhan Yesus tidak membantah. Kalaupun dia berbicara, hanya dia pakai firman. Hari ini kalau engkau merasa engkau kuat, engkau punya kekuatan masih ada, posisi engkau rupa domba, sebenarnya serigala. Karena serigala menyerang dengan kekuatannya. Hari ini patahkan semua keputusan kekuatanmu di bawah keputusan Tuhan. Dulu kalau orang bikin kita bisa balas. Tapi waktu di dalam Yesus, biarkan Yesus yang membalas. Sakit Bapak Ibu, tapi kita nanti punya air mata itu dihapus. Menangislah sekarang, karena di bawah matahari semua boleh menangis dan tertawa. Tapi pada waktunya, tangisan itu yang hapus adalah gembala agung kita. Kenapa Yesus mengutus kita di tengah-tengah serigala? Apakah Yesus tidak mengasihi kita sampai dia mengutus kita di tengah-tengah serigala? Masih ada binatang lain yang juga baik, yang tidak sejahat dan senafsu serigala. Poin dari khotbah hari ini adalah, kemanapun dia mengutus kita sampai di tengah-tengah serigala, jangan lihat serigalanya, lihat gembala yang tetap menyertai kita. Hari ini kalau kita ada di tengah-tengah situasi yang seperti lingkaran serigala, jangan lihat serigalanya, lihat dan dekatkan diri pada gembala yang beserta engkau. Tidak ada gembala yang akan jauh dari dombanya. Yesus naik ke Samaim, dia turunkan rohnya untuk selamatkan kita. Yesus yang dari Samaim, dia datang lewat pribadinya, mengambil rupa manusia, selamatkan kita. Dia tidak bisa jauh dari saudara dan saya. Kalau dia tidak bisa jauh, kenapa kita memilih jauh dari dia? Lepaskan keinginan hatimu yang salah. Karena waktu Adam dan Hawa memakan makanan buah yang baik dan buruk itu, dia mengerti, tetapi sebenarnya dia tersesat. Kita mengerti yang baik dan yang tidak baik, tapi waktu kita tahu dan mengerti, hidup kita tetap tersesat. Kita butuh gembala. Hari ini kalau ada yang bersalah di hadapan Bapa Yahweh, bertobat dan berbaliklah sungguh-sungguh. Waktu kedatangan Tuhan Yesus sangat sedikit. Sampai pembangunan bait suci ketiga, maka pembinasa keji itu akan duduk. Satu sistem Bapak Ibu, dan tidak ada yang bisa membantah sistem itu. Karena memang mereka dikasih kuasa penuh untuk mengontrol dunia ini. Bukan hanya dunia, hidup saudara pun pasti dikontrol kalau ketinggalan. Domba tidak selamanya ada di padang yang berumput hijau. Domba juga tidak selamanya ada di air yang jernih. Tapi waktu domba diutus di tengah-tengah serigala, kemanapun domba itu, gembalanya tetap menyertai.
Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mempertaruhkan jiwanya demi domba-domba itu. Amin. Akulah gembala yang baik, karena gembala yang baik dia berikan nyawanya untuk ganti domba-dombanya. Ada banyak gembala yang taruh dombanya di depan, dia di belakang. Tapi gembala yang baik, dia akan bertarung dengan musuh dari dombanya. Daud, dia main seruling pada waktu tidak ada musuh dari dombanya. Tapi pada waktu serigala atau singa, dia akan taruh serulingnya dan dia akan hadapi singa dan serigala. Carilah gembala yang bisa melindungimu, bukan sekedar secara fisik, tetapi yang bisa membalut hatimu, yang bisa menuntun engkau tidak tersesat. Karena memang ini waktunya Tuhan yang mengembalakan kita. Wahyu 7 tadi yang berkata, Tuhan akan mengembalakan kita sendiri. Saya cuma sebagai alat, suami hanya sebagai alat, tapi sejatinya Bapa Yahweh yang mengembalakan kita. Pekalah terhadap roh yang ada, jangan sampai suara gembala yang palsu itu yang engkau dengar. Pastinya yang engkau perlakukan adalah hal-hal yang salah. Lihat saja, kalau apa yang diajarkan itu membantai isi firman, berarti gembalanya itu bukan gembala yang asli. Pekalah terhadap suara gembala sekali lagi, supaya waktu engkau berjalan, engkau tidak tersesat. Waktu kedatangan Tuhan sudah sebentar lagi. Mari berjuanglah, sekalipun jalan itu sesak, pintu itu sesak. Sesaknya karena domba itu tidak punya beban. Nah, kalau engkau tidak mau melepaskan semua bebanmu, engkau tidak mau merunduk, jangan harap engkau bisa masuk ke kerajaan sama ini. Hari ini domba versus serigala, bukan menang serigalanya, tapi dombalah pemenang. Karena gembala agung kita adalah Yesus HaMashiach. Dia pembela kita, dia jaminan hidup kekekalan kita. Sukses bagi kita semua. Bapak Yahweh memberkati.